Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama shama sha'iman wa aftar. Allahu Akbar kullama taraka ma sahabu wa amtar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi yasara tariqal ibadati lil ibad wa ja'ala lahum yawma 'id kulla sanati ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi alladhi la tuhsa wa la tu'ad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب لواء الحمد والحوض المورود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله عن الجحود. الله أكبر، Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن هذا اليوم يسمى يوم الجوائز ويوم يعود على فطرة السليمة والعزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعته تزيد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita semua umat Islam di seluruh dunia telah dianugerahi nikmat yang berupa kegembiraan. Kegembiraan yang telah kita rasakan bersama ini adalah disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, gembira karena pada pagi hari ini kita semua telah dinyatakan lulus menyelesaikan suatu tugas yang berat. Tugas yang sangat berat, yaitu tugas mengerjakan suatu kewajiban yang berupa puasa selama sebulan penuh dengan segala rangkaiannya yang berupa amalan, mengerjakan salat tarawih, tadarus Al-Quranul Karim, memberikan sedekah, beriktikaf di malam, dan untuk mendapatkan rahmat Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dari semenjak subuh sampai datangnya waktu maghrib sebulan penuh, kita mengendalikan diri kita semua, tidak makan dan tidak minum, bukan karena kita semua tidak mampu atau kekurangan, tetapi semata-mata ini semua menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gembira karena kita semua mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil melaksanakan puasa Ramadan. Karena itu pada pagi hari ini kita semua umat Islam di seluruh dunia telah kembali menjadi suci dan fitrah. Semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat lantaran berpuasa Ramadan dengan penuh kegembiraan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus berkat ampunannya. Sesudah kita kembali menjadi suci dan bersih dari dosa dan noda kehidupan di dunia ini, mari kita hikmah hari raya Idul Fitri ini kita semua kita ambil, kita wujudkan dengan bentuk yang nyata. Kita tingkatkan ketaatan dan kepatuhan, melaksanakan peraturan-peraturan Allah dengan penuh ikhlas dan berharap kepada ridhonya. Kita tingkatkan kepada segenap masyarakat.
kita wujudkan suasana hormat menghormati satu dengan yang lainnya, saling memaafkan, cinta sesamanya, memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah dan sebagainya, sehingga suasana masyarakat bersatu padu, penuh kedamaian dan keselamatan serta kebahagiaan. Semuanya ini kita lakukan semata-mata taat dan berbakti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana berlebaran yang penuh gembira ini harus benar-benar kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran agama kita, yang agama Islam. Kita hindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kita jauhkan berlebaran ini dari pesta pura dengan mendatangkan kemaksiatan. Penghamburan harta benda yang tidak bermanfaat harus dijauhkan. Persaingan pakaian dan pakaian yang mewah-mewah jangan sampai terjadi, sebab semuanya itu telah nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan makna yang dimaksud hari raya Idul Fitri. Baginda Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Bukanlah yang dimaksud dengan berhari raya itu bagi orang yang berpakaian baru, tetapi yang dimaksud dengan berhari raya adalah bagi orang yang ketaatannya atau kepatuhannya dan keimanannya semakin bertambah. Berdasarkan hadis Nabi di atas, maka kita semua telah dapat memahami bahwa yang disebut berhari raya atau berlebaran bukanlah jika kita mampu membeli dan memakai pakaian yang serba baru, baju baru, celana baru, kendaraan baru, kebaya baru, sepatu baru dan sebagainya. Akan tetapi maksud daripada berhari raya yaitu jika seseorang, kita semua telah datang hari raya Idul Fitri, maka bertambahlah ketaatannya, bertambahlah keimanannya, meningkatlah ibadahnya, bertambahlah amal sedekahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan di kehidupan di akhirat, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dengan cara menambahi amal kita, yakni berpuasa sunnah, puasa 6 di bulan Syawal. Karena betapa banyaknya keutamaan dan keistimewaan daripada puasa 6 di bulan Syawal. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita semua. Beliau Rasulullah SAW telah bersabda, "An Abi Hurairah wa Abi Ayyub anin Nabi SAW annahu qala, man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawalin kana kasyamid dahri kullihi." Yani hadis dari Abi Hurairah dan Abi Ayyub dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW beliau telah bersabda, barang siapa yang telah melakukan puasa Ramadan kemudian diikut sertakan puasa 6 di bulan Syawal, maka orang itu nilainya seakan-akan orang itu telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Wa huwa ma'na qauluhu ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, li'anna sanata 360 yawman wa shaumu ramadan 30 yawman wa ya'dilu 300 yawmin famagha 60 yawman fa in sama sitan min syawalin wa ya'dilu 60 yawman faqad kamulat as-sanatu. Bahwasanya hadis di atas tadi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, yakni barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Karena sesungguhnya 1 tahun itu jumlahnya ada 360 hari.
Dan puasa Ramadan itu 30 hari sama nilainya 300 hari, maka tinggal 60 hari. Maka barang siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan 1 tahun, genap 360 hari. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW beliau juga bersabda, ru'ya'an Nabi SAW qala inna Allah khalaqas samawati wal arda sittata ayyamin min syawalin wa man shama tilka sittah kataballahu ta'ala lahu bi'adadi kulli khalqin min khalqi hasanuhu wa yamhu anhu sayyiatihi wa yarfa'u darajatihi. Bahwasanya riwayat hadis diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beberapa langit dan bumi ini selama 6 hari di bulan Syawal. Maka barang siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis orang tersebut dengan jumlah semua makhluk dari makhluk yang Allah ciptakan itu sebagai satu kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus keburukannya dan Allah akan mengangkat derajatnya di syurga. Inna lil mayyiti sittu mi'ati udwin ala kulli udwin alfu famin illa ala al-qalbi fa innahu mawdi'ul ma'rifah. Faman shama hadhihi sittati hawwana Allahu alaihi syakaratil mauti li syurbil ma'il baridi lil adsyan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu, yakni orang meninggal, itu mempunyai 600 anggota, dan setiap anggota itu mempunyai 1000 mulut kecuali hati, karena hati ini tempat ilmu, yakni makrifat Allah. Maka barang siapa yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan orang yang mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal tersebut ketika syakaratul maut, seperti orang yang minum air dingin ketika dalam kondisi kehausan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita rasakan terutama pada waktu mendengar alunan tahmid, alunan takbir yang berdengungan di kanan kiri sejak malam hari hingga pada hari ini, benar-benar menggetarkan hati kita, membangkitkan bulu roma kita semua. Apalagi setelah kita berbondong-bondong mengeluarkan atau mengantarkan zakat fitrah kepada para yang berhak menerimanya, hati terasa terenyuh karena diliputi kegembiraan dan kesedihan yang bercampur aduk. Gembira karena telah dapat menyelesaikan tugas-tugas berat dengan sukses tanpa ada halangan apapun, yaitu menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Dan sedih karena teringat kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini tidak bisa menikmati suasana lebaran dengan hikmat dan gembira disebabkan keadaan ekonominya yang lemah dan sebagainya. Oleh karena itulah sebab kali ini kita jadikan sebagai tonggak untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa dapat mengatur dirinya dan masyarakat di sekelilingnya agar benar-benar mampu mewujudkan suasana yang penuh kedamaian, aman dan tentram, giat beribadah, giat beramal, dan mampu mewujudkan keadaan masyarakat yang penuh kegotong royongan, tolong menolong, berkasih sayang, dan seterusnya dengan yang lebih baik lagi. Sekaligus hal yang demikian ini merupakan bukti nyata kita semua
bahwa kita sebagai makhluk Allah benar-benar telah mentaati semuanya apa yang diperintahkannya. Dengan hikmah berhari raya, kita semua telah kembali menjadi suci. Kita perbaharui dan kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kesucian ini kita nodai dan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang bahkan dapat merugikan diri kita serta merugikan diri kita atau juga merugikan masyarakat umum. Kita harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang bisa mengotori kesucian diri kita. Sebaliknya, kesucian itu harus kita jaga kelestariannya, sehingga dengan berhari raya ini benar-benar dapat dirasakan kemanfaatan dan faedahnya buat kesejahteraan masyarakat kita semua. Suasana Lebaran yang penuh hikmah dan kesederhanaan telah nyata memberikan warna kepada umat Islam termasuk kita semua, bahwa dirinya telah memberikan contoh yang positif, yakni contoh yang bagus. Bagaimana umat Islam mendidik diri lewat berpuasa, kemudian bisa sanggup menghalau dengan segala tantangan hawa nafsu, baik hawa nafsu syaitaniyah, seragah hawa nafsu syaitaniyah lainnya. Dan dengan datangnya hari raya Idul Fitri sekaligus menunjukkan betapa besar tingginya rasa solidaritas umat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur secara merata lahir dan batin. Lewat zakat fitrah yang diberikan kepada para fakir miskin tidak sedikit, bahkan jumlahnya berpuluh-puluh juta ton beras dikeluarkan umat Islam pada pagi hari ini guna melaksanakan perintah Allah untuk kepentingan manusiawi, mengurangi kemiskinan dan kebodohan yang pada lazimnya disebabkan kekurangan. Kemudian dengan berhari raya ini, kita semua umat Islam telah tampak pula persatuan dan kesatuannya serta persaudaraannya. Kunjung mengunjungi, bersilaturahim, kemudian memohon maaf sesamanya atas dosa dan kekhilafan yang mungkin terjadi. Yang muda datang kepada yang tua dan yang lainnya untuk bisa bersilaturahim kepada tetangga, sanak famili dan kerabatnya. Yang satu datang hilir mudik datang ke tetangga yang lainnya. Silih berganti. Semuanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha hendak membersihkan diri dari segala macam bentuk noda dan dosa, baik yang langsung kepada Allah maupun yang terjadi antar sesama manusia. Sebagai yang penting untuk kita semua, apabila di antara kita ada salah, kemudian kita belum saling memaafkan satu sama lain, orang yang demikian walaupun sujud di depan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan maaf, dan amal pun akan tergantung karena terhalang dengan hakul adam, kecuali dengan catatan kedua orang yang saling bertikai, yang saling tidak menyapa, yang saling tidak berteguran, kecuali saling bermaafan. Mengapa demikian? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menegaskan, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasata ayyamin. Tidak halal, tidak boleh dan nilainya haram apabila meninggalkan saudaranya atas 3 hari. Tidak menegur dalam arti meninggalkan itu, yaitu dalam arti meninggalkan, tidak berteguran, tidak menyapa karena satu kesalahpahaman. Dan saudara itu siapa? Saudara itu al-muslimu li muslimin ikhwatun. Yani orang Islam satu terhadap orang Islam yang lain adalah saudara.
Dan kita semua adalah saudara dalam seagama. Sudah menjadi berkewajiban kita semua untuk saling bermaafan agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana kita telah sampai dan dapat berlebaran dengan penuh limpahan rahmat dan anugerah Allah. Dan kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan bisa juga menjauhi semua apa yang dilarangnya, dan semoga semua amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua kebaikan di dunia ya Allah. Neraka, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah wa nasbit bitaqwallah. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqali ahdatul muhtadun wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وقرر وأطال الأعمال إلى إدارة هذا اليوم وأخر وأجاز الصائمين بجزيل الثواب وكامل الأجر الموفر. أحمده سبحانه وتعالى أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك في المحشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف والفضل الأفخر. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا يا الله وارزقنا استنابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.